dilihat oleh mikroskop, khususnya adalah bakteri, fungi, alga, protozoa, dan archaea. Mikrobiologi mulai dikenal sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang terpenting dalam biologi. Di era mikrobiologi umum, dikenal dua raksasa yang bernama Martinus B. Jännerich dan Sergei Winogradsky. Yang pertama, Martinus B. Jännerich pada tahun 1851 sampai dengan 1931 berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengkayaan. Yang kedua, Sergei Winogradsky pada tahun 1856 sampai 1953 dia mendalami bakteri yang terlibat dengan siklus nitrogen dan siklus sulfur dan mencetuskan konsep chemolithotrofi yang berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dan konservasi energi. Memasuki abad ke-20, mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, yaitu mikrobiologi dasar atau basic dan mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dasar mengacu pada aspek penemuan baru di bidang ini. Jadi hanya bertujuan pada aspek penemuan yang baru. Sedangkan mikrobiologi teraplikasi itu mikrobiologi mengacu pada aspek pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat-zat antimikroorganisme. Di sini ada unsur-unsur fisik, ada unsur-unsur kimia. Di sini unsur-unsur fisik ada panas, penyinaran oleh sinar UV, pendinginan pada suhu yang standar. Sedangkan unsur kimia yang meliputi alkohol, ion logam berat, deterjen, dan oksidator. Istilah yang dipakai pada antimikroorganisme itu ada bakteriostatik, ada bakterisidal, ada disinfektan, ada steril, ada septik. Bakteriostatik adalah kemampuan menghambat perkembangan bakteri temporer, sedangkan bakterisidal adalah bahan kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Yang ketiga, disinfektan, bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme patogen yang ada di benda mati. Yang keempat, steril, bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Dan yang kelima, septik, artinya adalah adanya bakteri patogen dalam jaringan hidup dalam proses infeksi. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari zat antimikroorganisme. Mekanisme kerjanya yang pertama adalah perusakan DNA, yang kedua adalah denaturasi protein, yang ketiga ada gangguan pada gugus sulfhidril dan antagonisme kimiawi dan perusakan pada dinding sel bakteri. Kita akan membahas virus corona, yaitu virus yang sedang marak saat ini atau yang sering disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 itu biasanya disebabkan oleh common cold atau infeksi saluran pernafasan atas non-spesifik atau disebut juga dengan flu biasa. Flu biasa merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan menyerang pernafasan atas. Common cold disebabkan oleh infeksi virus seperti coronavirus dan rhinovirus. Gejala dari infeksi ini umumnya terlihat sekitar 1-3 hari setelah paparan dari batuk yang mengandung virus. Tanda dan gejala dari common cold. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, hidung berair dan tersumbat. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, sakit kepala ringan. Dan yang kelima, bersin-bersin. Keenam, matanya berair. Ketujuh, sedikit demam atau tidak demam. Kedelapan, merasa sedikit lelah. Asal virus corona, virus ini adalah virus zoonosis. Zoonosis yakni virus yang berasal dari hewan, kayak MERS, SARS, flu burung, dan sebagainya. nCoV atau COVID-19 memiliki 96% kesamaan genetik atau urutan DNA dengan virus corona yang ada di kelelawar.
Bagaimana jika virus masuk ke dalam tubuh kita? Virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Lama inkubasi virus ini hingga menimbulkan gejala membutuhkan waktu 3-7 hari sejak terinfeksi. Setelah virus memperbanyak diri, tubuh kita akan menjadi sakit, utamanya demam. Bagaimana cara kita menjaga tubuh agar virus tidak masuk? Yang pertama, menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Tujuan menggunakan masker yaitu untuk melindungi diri dari orang yang sakit dan melindungi orang lain jika kita sakit flu atau batuk. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Yang ketiga, itu sering cuci tangan setelah dari tempat umum dan sebelum makan. Jadi setelah kita berpergian, kita sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun sampai bersih. Yang selanjutnya adalah minum banyak air putih. Selanjutnya berbanyak istirahat dan menjaga kebersihan. Ini adalah contoh gambar virus corona buatan saya. Pada bab yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar mikrobiologi. Mikrobiologi yang pertama adalah ruang lingkup mikrobiologi. Ruang lingkup mikrobiologi itu ada taksonomi, habitat, problema dasar, ada problema terapan. Taksonomi itu meliputi virologi, bakteriologi, mikologi, vikologi, dan protozoologi. Yang kedua, habitat. Habitat itu meliputi mikrobiologi air, mikrobiologi tanah dan tanaman, mikrobiologi udara, dan mikrobiologi rumen atau ternak atau pakan atau pangan. Problema dasar meliputi ekologi mikroba, fisiologi mikroba, kimia atau biokimia mikroba, dan genetika mikroba. Sedangkan problema terapan meliputi mikrobiologi kesehatan, industri, dan makanan. Yang kedua, kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan. Ada prokariota. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Archaea adalah kerajaan mikroorganisme bersel satu. Berdasarkan struktur sel dan evolusi SSE, 3 garis evolusi dasar hidup meliputi Archaea, bakteria, dan eukaria. Archaea terdiri dari 2 pilum, bakteria 23 pilum, dan eukaria termasuk SSE maju. Sedangkan Archaea dan bakteri termasuk prokarya atau SSE primitif. Eukaria SSE maju terdiri dari 4 dunia, yaitu fungi, protista, dan plantae, dan animal. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Protista dibedakan menjadi 2, yaitu protista tinggi atau eukariotik dan protista rendah atau prokariotik. Di sini saya ada gambar sel eukariot dan sel prokariot. Gambar contoh sel prokariot dan eukariot. Bagian-bagian sel eukariot di sini ada peroksisom, ada sentriol, ada mikrofilamen, ada mikrotubul, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, membran plasma, ribosom, retikulum endoplasma kasar, ada dinding inti sel, ada kromatin, anak inti, flagela, dan mitokondria. Sedangkan pada sel prokariotik di sini terdapat kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagela, dan nukleoid. Yang ketiga ada klasifikasi mikroba. Klasifikasi mikroba. Mikroba
dibagi menjadi 5, yaitu bakteri, alga, jamur, protozoa, dan virus. Bakteri itu ada 4 kategori dan 35 grup. Alga itu ada 7 divisi, jamur ada 2 divisi. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner, yaitu bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel. Ukuran diameter bakteri itu 500 sampai 750 nanometer dan panjang 1000 sampai 6000 nanometer. Bakteri ini termasuk uniseluler atau satu sel. Beberapa bergerak dengan flagela. Bentuk bakteri itu ada 4. Yang pertama ada kokus atau bulat, basil atau batang. Yang ketiga batang bengkok. Yang keempat spirochaeta atau bentuk spiral. Di sini ada struktur bakteri, yaitu ada kromosom, mesosom, pili atau fimbriae, plasmid, dinding sel, kapsul glukosa, flagela. Yang kedua, kita akan membahas algae atau mikroalgae. Algae ada yang bersifat uniseluler, filamen, koloni, dan dapat berkembang secara aseksual. Ada yang bersifat planktonik, bentik, maupun perifito. Digolongkan menjadi 5 divisio berdasarkan 1. Ada tidaknya flagel dan bagaimana struktur flagela. Kedua, ada tidaknya cadangan makanan dan bagaimana strukturnya. Ketiga, adanya macam pigmen dalam sel dan bagaimana strukturnya. Yang keempat, adanya macam dinding sel dan bagaimana strukturnya. Yang ketiga ada fungi. Fungi itu adalah dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik. Yang kedua, memiliki habitat yang luas. Ketiga itu bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel atau fragmentasi talus. Yang keempat, dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit ikan. Selanjutnya ada protozoa. Protozoa itu fungsinya sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan sebagai parasit ikan. Selanjutnya ada virus. Virus itu agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik. Berukuran sangat kecil dan bervariasi 18 sampai 200 nanometer. Bersifat parasit obligat, mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya. Selanjutnya ada metode dalam mikrobiologi. Metode dalam mikrobiologi itu ada sterilisasi dan mikroskopi. Sterilisasi itu ada meliputi sterilisasi secara fisik, secara kimia, dan secara mekanik. Secara fisik, yaitu ada pemanasan basah dan pemanasan kering. Sedangkan secara kimia ada antiseptik dengan alkohol. Dan secara mekanik ada dengan penyaringan. Yang kedua adalah mikroskopik. Mikroskopik itu ada 2 jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu contohnya ada mikroskop medan terang, mikroskop fase kontras, mikroskop medan gelap, dan mikroskop fluoresensi. Selanjutnya ada pewarnaan struktur sel. Sel, di sini ada metode pewarnaannya, yaitu ada spora, ada kapsula, ada flagella, dan badan inklusif. Metode pewarnaan spora itu ada tipe endospora dan tipe exospora. Sedangkan metode pewarnaan kapsula yaitu ada pewarnaan gram negatif dan pewarnaan gram positif. Selanjutnya yang keenam ada medium biakan. Medium biakan itu ada 2, media hidup dan media mati. Media hidup itu khusus untuk virus, sedangkan media mati itu untuk selain virus. Media mati itu ada 3, ada media cair, media padat, dan media setengah padat. Media cair itu bila ke dalam media itu tidak ditambahkan zat pemadat. Itu biasanya digunakan untuk mikroalgae dan bakteri. Sedangkan media padat itu biasanya zat cair dicampur dengan agar-agar. Itu khusus untuk bakteri dan jamur. Media setengah padat itu bila penambahan zat pemadat hanya 50%.
mikroba yang khususnya itu mikroba yang memerlukan banyak air. Yang ketujuh itu ada teknik biakan murni atau berkaitan dengan medium biakan. Jadi teknik biakan murni ini tergantung dengan medium biakan yang digunakan. Di sini teknik biakan murni juga dibedakan menjadi dua, yaitu media hidup dan media mati. Media hidup itu khusus untuk virus dan media mati khusus untuk selain virus. Media mati itu ada tiga, media cair, media padat, dan media setengah padat. Media cair sama seperti yang di atas tadi ya. Jadi media mati itu ada juga media cair, media padat, dan media setengah padat. Ada materi selanjutnya, yaitu kita bahas pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan secara teratur semua komponen di dalam zat hidup. Yang pertama, pertumbuhan pada multiseluler, yaitu pertumbuhan adalah peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran setiap sel. Berbeda dengan pertumbuhan pada uniseluler. Pertumbuhan pada uniseluler itu peningkatan ukuran setiap sel dan peningkatan jumlah sel. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kurva pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada tersedianya nutrien, ada tersedianya air, tersedianya suhu, tersedianya pH, dan tersedianya oksigen. Tersedianya nutrien itu nutrien dibutuhkan sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, dan sumber energi bagi mikroorganisme. Yang kedua, tersedianya air. Air itu dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga, ada tersedianya suhu. Yang ketiga, ada tersedianya suhu. Suhu menjadi faktor pertumbuhan mikroorganisme karena masing-masing zat renik atau mikroorganisme itu mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya masing-masing. Berdasarkan suhu, pertumbuhan zat renik atau mikroorganisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok psikrofil, mesofil, dan termofil. Yang keempat itu ada tersedianya pH. Nilai pH, tersedianya pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi pertumbuhan zat renik atau mikroorganisme. Kebanyakan bakteri membutuhkan pH medium. pH medium untuk pertumbuhan itu 6,5 sampai 7,5. Tumbuh pada pH di bawah 5 dan di atas 8,5 bakteri tidak mampu berkembang dengan baik. Selanjutnya ada yang kelima itu tersedianya oksigen. Tersedianya oksigen ada aerob obligat, anaerob obligat, dan anaerob fakultatif. Aerob obligat apabila ada pertumbuhan bakteri membutuh pasokan oksigen dari lingkungan. Itu contohnya adalah bakteri Pseudomonas. Sedangkan anaerob obligat itu apabila dalam pertumbuhan bakteri tidak dapat menoleransi adanya oksigen. Itu bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya ada anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif itu apabila dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Contoh bakterinya itu ada Salmonella typhi. Dan yang terakhir itu faktor-faktornya itu ada zat penghambat dan adanya zat renik yang lain. Kurva pertumbuhan bakteri, di sini kurva pertumbuhan bakteri itu pertumbuhan mikroba di dalam kultur mempunyai kurva dalam bentuk penta. Jadi kita menggambarkan kurva pertumbuhan bakteri itu melalui kurva dalam bentuk penta. Dan sumbu X sebagai waktu inkubasi dan sumbu Y sebagai jumlah sel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.